Terima kasih buat teman-teman media, teman-teman undangan, dan teman-teman ada Pak Piping dan Mas Diego dari Noxa dan Strikeout, salah satu line up kita untuk opening act. Dan memang banyak pertanyaan bahwa siapa sih line up gitu. Oke, kenapa kita dari 11 media, terutama dari Stayang Fest dan Noxa Fest, akhirnya mengambil Academy. Sebenarnya ini salah satu band yang buat pribadi sih cukup lama mengikuti perjalanan dari Academy sendiri gitu ya, terutama karena vokalisnya seorang perempuan. Waktu itu masih Angela, sekarang menjadi Alisa ya, Alisa, dan itu juga ternyata tidak merubah dari performa dari band Academy sendiri gitu. Nah, kalau bisa dilihat dari di belakang kita, nextnya dulu ya. Pertama kali Academy itu rilis di sosial media mereka bahwa mereka akan melakukan Deceivers Asia Tour 2024. Banyak teman-teman dari Indonesia itu komen kenapa jadwal Indonesia nggak ada gitu. Terakhir itu kalau nggak salah di Bangkok tanggal 21 Mei. Nah, dari situ kita melihat bahwa animo dari para pendengar dan pecinta Academy sendiri itu masih kuat ya di Indonesia. Walaupun sebenarnya tahun 2009 mereka sempat datang, masih vokalis Angela ya. Ternyata ketika ini dirilis tour ini di sosmed dan websitenya dari Academy sendiri, banyak permintaan request dari teman-teman atau metalheads dari Indonesia. Makanya kebetulan Adek langsung menelepon saya, Frans, Academy bisa kita bawa nih gitu. Akhirnya oke, kita go. Maka kenapa akhirnya Stayang Fest dan Noxa Fest mencoba untuk kolaborasi membawa Academy ke Indonesia. Di YouTube-nya Academy sendiri, sorry kalau bisa ngomongin, background kita akhirnya memang harus membawa Academy. Nah, secara Spotify juga dari semua pelaku dan beberapa album juga tembus jutaan pendengar Spotify. Itu monthly listener-nya juga hampir tembus 1 juta listener. Nah, ini salah satu Asia Tour poster dari Malaysia dan Singapura. Bangkok juga kemarin sudah rilis, South Korea juga sudah rilis. Makanya tinggal kita sebenarnya negara yang terakhir akhirnya rilis. Dan hari ini pun secara official dari sosmednya Academy juga sudah rilis bahwa Jakarta akan live di tanggal 23 Mei 2024 di Kota Peruri. Kota Bangkok Festival di situ juga, dan kapasitasnya bisa 8.500 orang. Nah, di Indonesia kita ada Stayang Fest, Noxa Fest, dan Window. Nah, itu kurang lebih kenapa kita alasannya akan mengambil Academy di tahun ini. Gitu. Pertama awal kita di Cibis ya, deh. Iya. Ya, mungkin ya nanti ada bisa menambahkan. Pertama dari Cibis ternyata venue-nya. Ya, ternyata ada masalah karena di situ ada pembangunan buat soccer apa? Ya, futsal gitu. Akhirnya kayaknya space-nya jadi berkurang. Terus kita cari lagi tempat. Nah, kebetulan saya sempat menghubungi beberapa rekan saya, terus juga sempat menghubungi pihak M Block ya, Wendy sih saya hubungin. Ternyata di Kota Peruri ini ada venue baru yang bisa dipakai buat konser gitu. Akhirnya mau titik temu ya kita ya buat tempat ini tuh. Nah, ya udah akhirnya kita announce kalau venue-nya di Kota Peruri. Kok secara official di website atau sosmednya Academy nama negara kita tuh di Jakarta khususnya belum keluar gitu, karena dari agensinya Academy sendiri bahwa mereka akan rilis ketika venue sudah fix gitu. Makanya ketika venue sudah fix baru mereka rilis hari ini ya. Sempat keteteran juga tuh nyari venue. Muter-muter di Jakarta ya. Awalnya malah sebetulnya tadinya di Ancol ya sebenarnya. Cuma kita pikir kalau di Ancol kurang tepat nih gitu. Justru kita ada mikir yang jaksel-jakselan nih ceritanya. Kalau tiketnya nih Om, harganya dari berapa dan tersedianya ada di mana nih Om? Boleh kasih loket.com, sudah pasti nanti ketika masuk ke loket.com itu pasti langsung ada di depan formnya itu justru karena ada banner besar situ sih, mudah-mudahan itu jadi keyakinan kita bahwa untuk tiket Academy itu nomor 1 terlaris di loket.com. Sosmednya Academy sendiri kita memang harga paling murah banget.
Dari early bird-nya dari Kuala Lumpur, dari Manila, dari Bangkok itu harganya itu hampir 900.000 early bird. Ya, kita cuma 140.000 sudah termasuk semua PPN. Terus yang untuk presale satunya kita 285.000. Kalau luar negeri itu kita lihat untuk saya aja itu sudah menyentuh 1 jutaan. Malah untuk VIP-nya mereka udah menyentuh angka 2 jutaan. Makanya kenapa kita berusaha untuk murah. Untuk presale dulu juga cuma 400.000, on the spot juga cuma 550.000, memang masih jual PPN. Karena kita menganggap bahwa ini mungkin saatnya bahwa karena kita semua di sini dari komunitas sebenarnya ya. Iya betul. Dari grassroots bahwa ya di sini Noxa. Pelaku underground lah. Jadi kita paham nih, membeli tiket itu berat. Kadang-kadang anak-anak tuh rasanya seperti itu. Gitu. Makanya kita ya udahlah nih sama Frans kita rembukan bahwa acara ini memang kita persembahkan untuk anak-anak yang kira-kira bisa kejangkau lah harga tiket ini. Kayak gitu. Lain loket.com. Jadi ada beberapa teman-teman kita juga nanti yang mungkin bisa bantu jual tiket juga nih. Ada beberapa yang online, ada juga yang offline. Karena menurut saya yang offline ini justru bisa membantu kita menjangkau teman-teman yang ada di komunitas kayak gitu sih. Ada Burger Kill, ada Gus Dur, ada Noxa, ada Strikeout, ada Conviction, ada Modern Guns, sama ada Ejaculata Vampira. Nah, nama-nama band ini sebenarnya hampir semua genre. Ada grindcore, ada metalcore, ada punk juga, ada hardcore ya. Jadi karena memang semuanya memang berasal dari grassroots semua, ya kita coba bawa openernya dari acronym ini memang beragam lah gitu sih. Noxa Fest ini kan tadinya memang ekstrim, jadi musik-musik ekstrim metal aja lah yang kita suguhkan. Tapi ternyata saya lihat terutama di Jakarta sih ya, di Jakarta nih kayaknya kalau kita main sendiri-sendiri kurang seru gitu. Padahal kita di luar itu kita nongkrong juga sama anak hardcore, kita nongkrong juga sama anak punk, gitu, nyampur. Jadi kenapa kita nggak kolaborasi aja ya? Mungkin dengan kolaborasi ini siapa tahu nih teman-teman juga bisa jadi bersatu lah, kira-kira seperti itulah. Jadi saya sama Pras juga udah sering nongkrong juga gitu. Akhirnya ide itu timbul ketika ada tour akademi ini gitu. Makanya kita usulkan ke anak-anak gimana nih kalau kita kolaborasi aja ngegarapnya. Oke, ternyata direspon dengan baik sama pimpin Eyang terutama. Ya udah akhirnya kita jalan kayak gitu. Dan sih mungkin saya lebih dari Eyang sih ya ininya. Kalau saya kan sempet usulin juga lah gitu. Terus ya sama-sama sih bareng-bareng ya. Mungkin Mas bisa. Sebelumnya kan kita juga sudah merilis untuk polling ya. Maksudnya teman-teman di sosmed kita juga kita tanyain sebenarnya kalian pengen untuk line up opener siapa aja gitu. Ya kita cek memang di Burger Kill itu memang banyak yang di request gitu. Terus juga sebenarnya untuk Bandung ada 2 band untuk dengan vokalis cewek ya, itu ada Invicta dan Conviction. Kita juga sebenarnya alasannya bahwa yang band yang mau kita bawa itu memang minimal sudah punya EP atau 1 album. Nah gitu, jadi mereka kan juga bisa bawa lagu sendiri ya, nggak just cover lagu orang. Nah kebetulan akhirnya kita pilih Conviction karena mereka juga kemarin baru rilis album kan, untuk opera, untuk branding kita punya event, sama sosmed mereka sih sebenarnya, itu aja sih sebenarnya. Okay. Karena, nah Pak Piping ini kan memang sering juga dipercayakan sama band festival besar. Oke. Langsung nih, wah kayak Piping cocok nih. Langsung gua kasih Riders itu. Ada berapa 10 halaman ya. Dan gitu. Piping mah aku sih percaya bahwa nggak ada masalah nih gitu. Standar. Paling ada satu ini ya yang kita cek itu, yang kita juga bikin ketawa-tawa itu tisu. Tisunya untuk Alisa itu kita cek di Indo itu satu tisu satu boxnya 250.000. Wah, tahu buat apa itu? Iya nggak tahu itu yang itu. Sebenarnya sih ya masih standar sih, nggak ada minta apa-apa sih. Jangan spesial sih, jadi kita akan
Mungkin Diego sih yang lebih menyuguhkan. Mungkin Diego mau buka kancut. Jadi telanjang dua-duanya gimana? Jadi main gitar pakai roda satu dong. Wih, Bisa gila. mengenalkan. Sirkus, sekalian sirkus loh. Mungkin kayak kompetisi online. Jadi kompetisi online ini adalah kita mengajak anak-anak nih yang seneng metal, yang main TikTok ya, udah bukan joget-joget lagi. Justru lu coba deh cover Arch Enemy, kita kasih hadiah tiket, gitu, tiket gratis. Nanti kita lihat kira-kira yang paling seru yang mana, itu kita kasih. Jadi kategorinya mungkin ada vokal, ada bass, ada gitar sama drum. Nah nanti kita mulai hari ini kita announce ya, Frans ya. Kita announce, kita bikin lo yang punya Instagram posting cover lagu Arch Enemy. Gitu. Jadi nanti contohnya akan kita, mungkin videonya kita putar kali nanti ya. Mention ke kita, ini sebagai peserta. Gitu. Tapi dia bawain lagu Arch Enemy. Ini apa anak-anak yang sekarang tuh bikin desain, posting di Instagramnya. Kayak gitu poster. Dan mereka langsung bertemu langsung sama akademinya, bisa foto, selfie dan lain-lain. Jadi terus salah satu benefitnya lagi adalah mereka punya jalur khusus ketika mereka masuk, dan satu lagi benefitnya adalah kita akan merilis official dari merchandise academy yang justru kalau misalnya teman-teman memegang kartu VIP tersebut, mereka akan yang bisa langsung membeli duluan atau mereka sudah punya paketan khusus dan nggak akan kehabisan. Itu salah satu dari benefit dari VIP. Itu sebenarnya kalau dibandingkan tadi kalau misalnya dibandingin sama harga VIP luar negara lain, masih bilang murah banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita akan memberi saran kepada teman-teman gitu ya. Kalau M-Block itu kan memang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga. Kalau bisa sih naik kendaraan umum aja, karena di situ ada terminal bus, ada MRT. Kalaupun mereka bawa kendaraan pribadi, ya mungkin akan kita sarankan mencari tempat parkir senyaman mereka aja. Iya, dan juga salah satu band besar kan ya yang buka juga multi genre, terus yang bikin juga emang orang-orang yang lama di grassrootsnya sih menurut gua. Dan semoga bisa dicontoh buat kedepannya supaya emang para pelaku-pelakunya emang akan menjadi promotor di kedepannya sih. Tepuk tangan dong Om Frans nih. Di foto-foto dulu. Tengah, 1, 2.